dari kelas 11 keperawatan 1. Saya melaksanakan praktik kerja lapangan di klinik Naurosada selama 2,5 bulan dari tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 16 Maret 2020. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktik kerja lapangan saya berjudul Asuhan Keperawatan pada Nyonya W dengan gangguan sistem hematologi akibat dengue fever di ruang rawat inap Humaira. Demam dengue adalah penyakit virus di daerah tropis yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan ditandai dengan demam, nyeri kepala, nyeri pada tungkai, dan ruam. Demam dengue atau dengue fever adalah penyakit yang terutama terjadi pada anak, tetapi dapat juga terjadi pada remaja atau orang dewasa. Dengan tanda klinis demam, nyeri otot atau sendi, dengan atau tanpa ruam, dan limfadenopati, demam bipasik, sakit kepala yang hebat, nyeri pada pergerakan bola mata, trombositopenia ringan, dan bintik-bintik perdarahan spontan. Perjalanan penyakit ini adalah virus dengue yang telah masuk ke dalam tubuh penderita akan menimbulkan viremia. Hal tersebut akan menimbulkan reaksi oleh pusat pengatur suhu tubuh di hipotalamus sehingga menyebabkan pelepasan zat bradikinin, serotinin, trombin, dan histamin, sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan suhu tubuh. Selain itu, viremia menyebabkan pelebaran pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan perpindahan cairan dan plasma dari intravaskular ke interstisial yang menyebabkan hipovolemia. Trombositopenia dapat terjadi akibat dari penurunan produksi trombosit sebagai reaksi dari antibodi melawan virus. Komplikasi yang mungkin muncul pada penyakit ini yaitu 1. Encephalopathy dengue, 2. Kelainan ginjal, 3. Udem paru. Pemeriksaan diagnostik pada penyakit ini yaitu 1. Pemeriksaan hematokrit, 2. Uji tourniquet, 3. Tes serologi atau darah filter, 4. Isolasi virus, 5. Trombositopeni, 6. Hemoglobin, 7. Leukopeni, 8. Isolasi virus, 9. Serologi uji H. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada penyakit ini yaitu 1. Peningkatan suhu tubuh atau hipertermi berhubungan dengan proses penyakit atau viremia. 2. Nyeri berhubungan dengan proses patologis penyakit. 3. Gangguan pemenuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual, muntah, serta anoreksia. 4. Kurangnya volume cairan tubuh berhubungan dengan peningkatan permeabilitas dinding plasma. 5. Keterbatasan mobilitas fisik berhubungan dengan rasa nyeri dan terapi tirah baring. 6. Resiko terjadinya shock hipovolemik berhubungan dengan kurangnya volume cairan tubuh. 7. Resiko terjadinya perdarahan lebih lanjut berhubungan dengan trombositopenia. Selanjutnya kita masuk pada asuhan keperawatan pada Nyonya W dengan gangguan sistem hematologi akibat dengue fever. 1. Pengkajian. Identitas pasien. Pasien bernama Nyonya W dengan umur 35 tahun, beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, beralamat di Kampung Cijawa, RT 4 RW 7, Desa Sukahaji, Kecamatan Cipendei, dengan nomor rekam medis 87.836. Klien masuk ke klinik pada tanggal 10 Januari 2020 pada pukul 8 dengan diagnosa medis dengue fever. Identitas penanggung jawab bernama Tuan J, beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, beralamat di Kampung Cijawa, RT 4 RW 7, Desa Sukahaji, Kecamatan Cipendei, bekerja sebagai wira swasta. Hubungan dengan klien merupakan suami. Riwayat kesehatan klien. 1. Keluhan utama, klien mengeluh demam. 2. Riwayat kesehatan sekarang. Pada saat datang ke klinik, klien mengeluh demam, dan pada saat dilakukan pengkajian pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 5 waktu Indonesia Barat, klien mengeluh demam dengan suhu tubuh 38,3 derajat Celcius. Demam yang dirasakan terjadi secara terus-menerus dan sudah dirasakan sejak 2 hari yang lalu. Riwayat kesehatan dahulu. Klien mengatakan tidak pernah dirawat di rumah sakit dengan keluhan penyakit yang sama. 4. Riwayat kesehatan keluarga. Klien mengatakan tidak mempunyai penyakit keturunan seperti diabetes ataupun hipertensi. Riwayat kesehatan klien. 1. Keluhan utama, klien mengeluh demam. 2. Riwayat kesehatan sekarang. Pada saat datang ke klinik, klien mengeluh demam, dan pada saat dilakukan pengkajian pada tanggal 11 Januari 2020 pukul 5 waktu Indonesia Barat, klien mengeluh demam dengan suhu tubuh 38,3 derajat Celcius. Demam yang dirasakan terjadi secara terus-menerus dan sudah dirasakan sejak 2 hari yang lalu. Riwayat kesehatan dahulu. Klien mengatakan tidak pernah dirawat di rumah sakit dengan keluhan penyakit yang sama. 4. Riwayat kesehatan keluarga.
Klien mengatakan tidak mempunyai penyakit keturunan seperti diabetes ataupun hipertensi. Pada saat dilakukan pemeriksaan fisik, kesadaran klien kompos mentis dengan nilai GCS I4/5 dan motorik 6 dengan tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 85 kali per menit, respirasi 23 kali per menit, serta suhu 38,3. Dan pada saat pemeriksaan head to toe, pada bagian abdomen klien mengatakan nyeri pada bagian ulu hati. Terapi yang diberikan yaitu 1 infus RL dengan dosis 30 tetes per menit, 2 tofazol atau pantoprazol sodium dengan dosis pemberian 1 kali 40 mg. Yang kedua adalah Pasidor Forte atau paracetamol dengan dosis 600 mg dengan waktu pemberian setiap 6 jam. 4 Propat sirup atau sukralfat diberikan dengan dosis 3 kali 10 ml dengan waktu pemberian pukul 6, 12, dan 18. Pada saat melakukan analisa data, klien mengatakan demam sejak 2 hari yang lalu secara terus-menerus. Dan pada saat terlakukan penghentian, suhu tubuh klien meningkat menjadi 38,3 derajat Celcius, serta telah terjadi penurunan trombosit menjadi 115.000 dengan permasalahan hipertermi. Yang kedua adalah klien mengatakan nyeri di kepala dengan skala nyeri 4 dari 10. Dengan data subjektif, klien terlihat meringis serta nyeri tekan pada bagian kepala dengan problem nyeri. Diagnosa keperawatan yang muncul pada Nyonya W yaitu 1 hipertermi berhubungan dengan proses penyakit atau viremia. Yang kedua adalah nyeri berhubungan dengan proses patologis penyakit. Intervensi atau rencana keperawatan yang diberikan untuk diagnosa yang pertama yaitu 1. Mengobservasi tanda-tanda vital. Yang kedua, menganjurkan pasien banyak minum air putih. Yang ketiga, memberikan kompres hangat. Yang keempat, menganjurkan pasien menggunakan pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Yang kelima adalah berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat antiviretik yaitu paracetamol. Untuk diagnosa keperawatan yang kedua, intervensi yang diberikan yaitu 1. Mengobservasi tingkat nyeri pasien. Yang kedua adalah mengajarkan pasien teknik relaksasi. Yang ketiga adalah memberikan lingkungan yang tenang dan nyaman. Yang keempat, melibatkan keluarga dalam asuhan keperawatan. Yang kelima adalah berkolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat analgetik berupa paracetamol. Pada saat dilakukan evaluasi pada tanggal 13 Januari 2020 untuk diagnosa yang pertama, klien mengatakan sudah tidak demam dengan tanda-tanda vital, tekanan darah 110/60 mmHg, nadi 85 kali per menit, respirasi 23 kali per menit, serta suhu telah turun dari 38,3 menjadi 37,5 derajat Celcius. Masalah teratasi dan intervensi dihentikan. Untuk diagnosa yang kedua, klien mengatakan sudah tidak merasa nyeri di kepalanya dan rasa nyerinya berkurang dengan skala nyeri turun dari 4 menjadi 2. Masalah teratasi serta intervensi dihentikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.